Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat alkemi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kimia. Materi kelas 10 semester genap. Sahabat-sahabat alkemi, tata nama senyawa kimia itu didasarkan pada kesepakatan para ilmuwan pada organisasi IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Di materi kelas 10 ini, kita akan pelajari penamaan untuk 4 jenis senyawa, yaitu senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk oleh 2 jenis atom. Contohnya, NaCl. Nah, NaCl ini hanya dibentuk oleh Na dan Cl, 2 jenis atom. Kemudian MgCl2 ini juga dibentuk oleh 2 jenis atom, yaitu Mg dan Cl. Contoh lainnya adalah Kf, dibentuk oleh atom K dan F. Kemudian ZnO dibentuk oleh Zn dan O. Kemudian ada Na2O, ini dibentuk oleh Na dan O. Kemudian ada Fe2O3, ini dibentuk oleh atom Fe dan atom O. Sekali lagi, senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk oleh 2 jenis atom. Nah, senyawa biner dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah senyawa biner yang dibentuk oleh atom logam dan non-logam. Bila logamnya itu mempunyai bilangan oksidasi 1 jenis. Umumnya ini logam dari golongan utama atau golongan A, maka tata nama senyawanya adalah nama logam, kemudian diikuti dengan nama non-logamnya, kemudian diberi akhiran ida. Sebagai contoh, NaCl. Di sini Na namanya adalah natrium. Kemudian Cl namanya adalah klorin. Lalu diberi akhiran ida, maka namanya menjadi natrium klorida. Mudah ya? Contoh berikutnya adalah MgF2. Mg namanya adalah magnesium, ini atom logamnya. Kemudian F, ini adalah fluorin, itu nama non-logamnya. Kemudian diberi akhiran ida, maka namanya menjadi magnesium fluorida. Contoh lain, K2O. K adalah kalium, O adalah oksigen, kemudian diberi akhiran ida menjadi kalium oksida. Contoh terakhir, Al namanya aluminium, kemudian Br, bromin, diberi akhiran ida menjadi aluminium bromida. Nah, demikian. Mudah ya? Nah, untuk mengingat mana atom logam dan non-logam, Anda pahami kembali tabel periodik unsur yang telah dibahas sebelumnya. Sahabat-sahabat alkemi, sebagai latihan, coba Anda beri nama senyawa-senyawa berikut ini. Ada Li2O, NaBr, Rb2O, CaO, BaCl2, AgCl, CSI, SRO, Al2O3, dan KBr. Silahkan dicoba.
Selanjutnya adalah senyawa biner dari logam dengan bilangan oksidasi yang lebih dari satu jenis. Nah, biasanya logam yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu jenis itu merupakan unsur transisi atau golongan B. Tata namanya adalah nama logam, kemudian diikuti jumlah bilok. Jumlah biloknya dalam kurung dan dengan angka Romawi, lalu diikuti nama non-logamnya, dan diberi akhiran ida. Sebagai contoh, CrO. Nah, Cr ini mempunyai beberapa jenis bilangan oksidasi. Bisa Cr2, Cr3, bahkan sampai Cr6. Maka nama logamnya diikuti dengan bilangan oksidasinya ditulis dalam tanda kurung dalam huruf Romawi. Nah, CrO, bilangan oksidasi Cr adalah 2. Maka namanya Cr itu kromium, bilangan oksidasinya 2. Kemudian O adalah oksigen, diberi akhiran ida, menjadi kromium 2 oksida. Nah, untuk Cr2O3, Cr-nya tetap kromium, tapi bilangan oksidasi Cr di sini adalah 3. Maka namanya menjadi kromium 3 oksida. FeCl3. Nah, ini Fe adalah besi, bilangan oksidasinya adalah 3, maka namanya besi 3. Kemudian Cl-nya adalah klorida. Lalu di sini CuI. Nah, bilangan oksidasi Cu di sini adalah 1. Berarti namanya tembaga 1 iodida. Sekali lagi, yang di dalam kurung ini menunjukkan bilangan oksidasi logamnya. Terakhir, nah di sini CuO. Nah, Cu mempunyai bilangan oksidasi 2 sehingga namanya tembaga 2 oksida. Sahabat-sahabat alkemi harus sudah menguasai bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Silahkan pelajari bagaimana menentukan bilangan oksidasi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sebagai latihan, sahabat alkemi bisa mencoba memberi nama senyawa-senyawa ini. Ada FeO, ada Fe2O3, ada COO, kemudian ada CrCl3, FeF3, CO2O, CuBr2, PbO2, dan CO2O3. Selamat mencoba ya. Nah, jenis senyawa biner yang ketiga adalah senyawa biner yang kedua unsur penyusunnya berasal dari non-logam. Tata namanya adalah awalan untuk atom 1, kemudian diikuti nama atomnya, lalu awalan untuk atom 2 diikuti nama atomnya, dan diberi akhiran ida. Nah, awalan untuk atom yang pertama itu dimulai jika jumlah atomnya 2 atau lebih. Nah, apa itu awalan? Awalan itu menunjukkan jumlah atom non-logam yang berikatan. Kalau jumlah atomnya 1 diberi awalan mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, kalau 7 hepta, kalau 8 okta, kalau 9 nona, kalau 10 deka. Nah, diingat untuk atom yang pertama awalan diberikan jika jumlahnya 2 atom atau lebih. Sebagai contoh, senyawa BCl3. Di sini B adalah boron, jumlahnya 1, nah berarti tidak diberi awalan mono. Ingat, atom pertama itu diberi awalan jika jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian Cl ini klor,
jumlahnya 3 berarti diberi awalan tri. Maka namanya adalah boron triklorida. Sekali lagi, boron untuk B, klorida untuk Cl karena jumlahnya 3 diberi awalan tri. Contoh berikutnya N2O. N adalah nitrogen, jumlahnya 2 berarti diberi awalan di menjadi dinitrogen. Kemudian O ini oksigen, diberi akhiran ida jadi oksida. Jumlahnya 1, maka diberi awalan mono. Menjadi dinitrogen monoksida. Ini mono dan oksida digabung menjadi monoksida. Contoh terakhir N2O5. Ini nitrogen, jumlahnya 2 berarti diberi awalan di menjadi dinitrogen. Kemudian ini oksigen diberi akhiran ida menjadi oksida, jumlahnya 5 diberi awalan penta. Tetapi menyebutnya tidak pentaoksida, digabung menjadi pentoksida. Maka namanya dinitrogen pentoksida. Nah, begitu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pengecualian untuk senyawa-senyawa yang sudah dikenal ya. Contohnya adalah H2O, ini langsung saja disebut air, bukan dihidrogen monoksida begitu ya. Kemudian ini NH3 namanya amoniak, bukan nitrogen trihidrida. Atau ini CH4 namanya bukan karbon tetrahidrida begitu, tapi namanya metana. Nah, ini CH4 itu adalah salah satu senyawa karbon. Nanti tata nama senyawa karbon akan dibahas lebih lanjut di kelas 11 dan 12. Nah, ini sebagai latihan, sahabat alkemi bisa mencoba memberi nama untuk senyawa-senyawa biner yang keduanya merupakan non-logam. Senyawa berikutnya adalah senyawa poliatomik. Nah, apa itu senyawa poliatomik? Senyawa poliatomik adalah senyawa yang dibentuk dari ion-ion poliatomik. Poliatomik itu jumlah atom-atom penyusunnya lebih dari 2. Nah, tata namanya adalah nama kation atau ion positifnya dan nama anion atau ion negatifnya. Nah, berarti di sini sahabat-sahabat alkemi harus mengenal nama-nama kation dan anion. Sebagai contoh ini, kationnya besi 2+. Maka namanya adalah besi 2. Kemudian anionnya adalah SO4 2-. Nama anion untuk SO4 2- adalah sulfat. Sehingga kalau membentuk senyawa ini, senyawanya adalah FeSO4, namanya menjadi besi 2 sulfat. Gampang sekali, nama kation dan nama anionnya saja. Kemudian ini besi 3, lalu SO4-nya adalah sulfat, senyawanya adalah Fe2SO4 3 kali, nama senyawa menjadi besi 3 sulfat. Kemudian K+ ini kalium, ClO3- itu klorat, maka namanya kalium klorat untuk KClO3. Begitu seterusnya. Nah, ini beberapa kation dan anion yang perlu Anda kenal ya. Anda bisa mencari kation dan anion dari literatur yang lain. Ini ada NH4+, namanya amonium. Kemudian yang ini mengikuti nama atomnya magnesium, Ca berarti kalsium, Zn seng, Al aluminium, dan seterusnya. Kemudian di anion ada OH- itu hidroksida, ada Cn- sianida, ClO- adalah hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- perklorat, NO2- nitrit, dan seterusnya. Nah, ini harus Anda kenali.
Nah, ini sebagai latihan, berilah nama-nama senyawa poliatomik berikut ini. Ada NaClO2. Nah, ini Na namanya natrium, ClO2 adalah klorid, berarti namanya natrium klorid, begitu. Kemudian ini Fe, besi, SO4 ini sulfat. Nah, bilok punyanya besi adalah 2, maka namanya besi 2 sulfat. Begitu seterusnya, silakan untuk senyawa yang lain dicoba. Berikutnya adalah senyawa asam. Senyawa asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, nama senyawanya adalah asam lalu diikuti nama anionnya. Contohnya H2SO4. Nah, anion SO4 namanya sulfat, maka nama H2SO4 adalah asam sulfat. Yang ini Cl klorida berarti asam klorida. HF ini fluorida berarti asam fluorida dan seterusnya. Nah, ini latihan, silahkan diberi nama H2S. Anion S adalah sulfida, maka ini namanya asam sulfida. Kemudian yang ini NO3, anionnya adalah nitrat, berarti HNO3 asam nitrat. Yang lain silahkan dicoba. Terakhir adalah senyawa basa. Menurut Arrhenius, senyawa basa adalah senyawa yang kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, nama senyawa basa adalah nama kation lalu diberi tambahan hidroksida. Contohnya KOH. K itu kalium, OH-nya hidroksida, maka namanya kalium hidroksida. MgOH2. Mg adalah magnesium, lalu diikuti OH adalah hidroksida, maka nama MgOH2 adalah magnesium hidroksida. Ini gampang saja. Al aluminium, lalu OH adalah hidroksida, maka AlOH3 adalah aluminium hidroksida. Nah, ini sebenarnya sama dengan nama senyawa poliatomik. Ya, kation diikuti oleh anionnya, tapi anionnya adalah OH atau hidroksida. Nah, ini silakan dicoba nama-nama senyawa basa berikut ini. Jangan lupa untuk logam yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka bilangan oksidasinya tetap ditulis. Misalkan yang ini FeOH3, maka ini tetap ditulis sebagai besi 3 hidroksida. Tapi kalau MgOH2 ini cukup magnesium hidroksida. Jadi diingat kembali kalau logamnya mempunyai bilangan oksidasi beberapa jenis, maka bilangan oksidasinya ditulis dalam kurung setelah nama logam itu. Nah, begitu sahabat alkemi, bagaimana memberi nama-nama senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Silahkan dicoba soal-soal latihannya. Mudah-mudahan Anda semua tidak mengalami kesulitan. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.